Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang membuat tiket dengan mencetaknya pada kertas yang akan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah contoh di kertas yang kita gunakan yang sudah disertai dengan etiket. Apa itu etiket? Itu adalah paradigma yang merupakan bagian dari gambar yang membuat sebuah informasi tentang apa yang ada di dalam gambar tersebut. Berikut ini komponen wajib yang harus ada dalam sebuah etiket. Yang pertama itu adalah judul gambar, ukuran kertas, simbol proyeksi, skala gambar, nama perusahaan, nama sekolah, instansi, nama drafter atau yang membuat gambar tersebut, kapan tanggal memperbuat, siapa memeriksa dan menyetujui gambar, keterangan gambar dari ada, dan kesatuan yang digunakan. Ini contoh etiket yang sudah disediakan tadi. Kita lihat ini adalah sebuah proyeksi yang kita gunakan adalah sebuah proyeksi Amerika. Skala ini nanti dituliskan skala 1 banding 1 atau 1 banding 2 dan seterusnya. Satuan ukuran yang kita gunakan menggunakan satuan apa? Apakah kilometer, sentimeter, dan seterusnya. Tanggal, kapan gambar yang kita buat ini dicetak dan kita digambar. Digambar oleh siapa? Di sini. Diperiksa oleh siapa? Di sini. Dilihat oleh siapa? Kemudian di sini ada nama instansi. Ini judul dari gambar, ini nomor gambar, dan ini jenis kertas yang kita gunakan. Kolom yang kosong ini adalah keterangan. Apabila ingin memberikan keterangan pada gambar yang tertera di atasnya. Oke. Seperti contoh ini adalah adanya rumah sederhana yang terbagi menjadi beberapa ruangan. Ini memang sengaja berfungsi karena merupakan contoh saja. Jadi kita akan demonstrasikan dengan menggunakan AutoCAD. Oke. Nah, jadi dimensi dari etiket seperti yang ada di buku ini seperti ini. Dengan panjang keseluruhan itu adalah 180 mm, kemudian ketinggiannya 25 mm, terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 kolom atas, yang 3, 1, 2, 3 kolom, 3 kolom yang bagian bawah, 1, 2, 3, 4 kolom bagian bawah. Nah, selanjutnya ini adalah ukurannya. Tetapi jika kita mau mencetak suatu objek yang sudah kita gambar dan selanjutnya objek tersebut akan kita masukkan ke dalam etiket, maka kita harus membuat layout seperti ini. Jadi yang gambar tadi itu kita buatkan layoutnya. Jadi ketika kita ingin mengubah isi dari gambar ini, kita tinggal mengetikkan empty. Kita pilih yang kosong contohnya. Kita ambil contoh
akan kita baru. Nah, jadi ketika layout secara default ini seperti ini. Kertas ini apabila kita print maka hasilnya akan seperti ini. Padahal kita menginginkan suatu tampilan yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti ini. Maka layout yang baru ini harus kita edit. Kita ngambil contoh menggunakan layout dengan tipe yang portrait, menggunakan kertas A4, kemudian menggunakan skala 1:1, satuannya milimeter. Tanggal hari ini digambar oleh Agus Manggala, periksa oleh Agus Manggala, dan dilihat oleh Agus Manggala. Dan kita mau membuat layout terlebih dahulu. Caranya adalah layout yang sudah ada ini kita hapus terlebih dahulu. Cara klik bagian garis ini, klik delete, maka akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis. Membuat garis menggunakan perintah L, enter, tentukan koordinatnya ada di titik 0,0. Maka nanti garis pertamanya akan muncul di bagian sini. Enter, dia nempel di sini. Nah, kemudian arahkan ke arah kanan sepanjang 210 mm. Kemudian tekan enter. Oke, sekarang sudah terbentuk garis. Ke atas masukkan 297, enter. Kemudian selanjutnya kita ketikkan kembali 210 ke bawah 297. Dan pastikan ketika kita menentukan garis tersebut kita sudah mengaktifkan ortho supaya garisnya itu tegak lurus. Jadi misalnya begini. Nah, ini tegak lurus, tidak bisa diberikan sudut-sudutnya. Kalau misalnya kita nonaktifkan fotonya, kita F8, nah garisnya bisa membentuk sudut-sudut. Kita aktifkan foto sehingga terbentuk garis yang lurus seperti garis yang ada di layar kalian ini. Langkah selanjutnya adalah membuat garis ini menjadi satu kesatuan. Contoh, kita klik bagian ini, yang bagian kiri dan kanan itu tidak ikut select atau tidak ikut terpilih. Maka kita harus membuat garis yang sudah kita buat ini menjadi untuk kesatuan itu dengan cara kita sorot, kemudian kita ketik J atau join. Klik, dan kita coba klik. Sekarang dengan satu klikan semua garis yang sudah kita buat itu sudah terbentuk, terselect semua. Oke, setelah kita klik join, kita simpan. Jangan lupa menyimpan file yang sudah kita buat supaya kita tidak menyesal apabila suatu saat sampai terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting layout ini sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara klik di layout, klik kanan, Add Setup Manager, kita pilih layout yang akan kita modifikasi, klik Modify. Di sini kita menentukan jenis dari printer.
Karena kita mau mencetaknya dengan PDF, maka pilih DWG to PDF. Selanjutnya, kita tentukan kertasnya. Di sini perlu saya sampaikan, apabila kita mau membuat tampilan kertas dengan full, jadi tidak ada terpotong-potong, maka kita harus menggunakan tipe ISO full bleed ukuran A4 210 kali 297 mm. Tapi kalau misalnya kita tidak memilih itu, maka nanti akan terjadi potongan. Saya akan mencoba membuatkan dengan ISO yang biasa, bukan full blade. Kita masukkan di sini dulu, sini, klik preview. Nah, seperti ini jadinya. Itu seperti itu ya. Nah, kita ulang lagi preview. Akan ada sisanya di sini. Akan ada kertas yang tersisa di bagian ini. Tuh. Sekarang saya akan mencoba menggunakan kertas ISO A4 full bleed. A4 full bleed. Kemudian kita gunakan window. Kemudian center to enter report, klik preview. Nah, akan terbentuk kertas kosong seperti ini. Oke. Kita klik OK karena sudah membentuk kertas A4 potret. Sekarang kita push. Nah, sekarang sudah terbentuk kertas A4 yang bisa kita gunakan untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis tepi seperti yang ada di buku. Garis tepi itu untuk ukuran A4 itu menggunakan 10 mm. Maka kita masukkan dengan cara klik garis yang sudah kita join tadi, kemudian klik offset. Kemudian di sini ditanya specify offset distance atau berapa jarak offsetnya. Nah, maka kita masukkan nilai 10. Enter. Ini bisa keluar, bisa ke dalam. Maka kita memilih ke bagian dalam. Kita bentuklah garis tepi seperti yang ada di buku dengan nilai 10 mm. Selanjutnya kita menggunakan kertas ini untuk membuat etiket ini dengan ketinggian 25 mili dan panjang 180 mili. Dan kita bentuk, kita mulai ambil line untuk titiknya ada di ujung sini, kemudian kita tarik. Nah, kita harus mengaktifkan ortonya atau F8 sehingga garis yang terbentuk itu adalah lurus. Turun sampai di garis garisnya. Oke, masukkan nilainya 180. Maka
Nah, akan terbentuk garis sebanyak 180 mili. Garis ini kita copy ke atas dengan cara copy selection, arahkan ke garis yang paling ujung, naikkan ke atas. Lalu di sana ada nilainya 37, 35, masukkan nilainya itu sebanyak 25. Enter. Nah, sekarang sudah terbentuk garis sebanyak 25. Pastikan ini sama dengan yang di bawah. Tinggal kita klik kanan, move, tunjukkan ke bagian sini. Kemudian selanjutnya kita membuat garis kembali untuk membagi garis yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Di sini ada beberapa pembagian, ada 35, 46, 64, ikutin ini 35, 46, 64. Jadi di sini kita harus membuat offset kembali dengan cara masukkan nilai 35, 46, dan 64 sebagai jaraknya. Jadi offset 35, enter, klik sini, kemudian klik lagi, kita arahkan ke sini sebanyak 65. Coba kita cek 46 dan 64. Oke. Klik sini, klik garisnya, klik offset, sebanyak 46, kemudian klik offset, kita klik offset di sini 46, enter, kita pilih garisnya arahkan ke kanan, kemudian klik lagi offset 64, kan nilainya, pilih garisnya arahkan ke kanan. Oke. Sekarang garis yang atas itu kita turunkan ke bagian bawah sebanyak 5 satuan. Jadi bisa menggunakan offset atau bisa menggunakan copy selection. Kita coba copy selection. Kita lihat di sini sepanjang 5, enter. Kemudian ke bawahnya 10, enter. Ke bawahnya lagi itu sebanyak 15, enter. Oke. Nah, selanjutnya bagian yang ini kita potong menggunakan trim, klik kiri, klik kanan di sini, kemudian arahkan ke garis yang akan kita potong seperti ini. Maka akan terbentuklah sebuah kolom yang kosong. Kemudian masukkan juga ke sini, pilih yang akan kita potong. Kemudian kita cek kembali bentuknya setelah potong, maka di sini harus membuat garis kembali sebanyak 50, 84, 30. 50. Kita potong dulu, klik kanan. Oke. Nah, jadi kita harus membuat garis sebanyak 3 buah. Kita pindahkan, kita copy selection sebanyak 50, enter, kemudian
Ini kita copy selection lagi dengan ukuran 84 kemudian 30. Kita klik di sini, klik kanan, copy selection 84, enter. Kita lihat sini ukurannya 30. Oke. Copy selection, tarik di bawah sepanjang 30. Oke. Jangan lupa tadi kita membuat garis bantu di sini, kita harus hapus. Karena tidak bisa tidak dihapus, nanti akan terbentuk garis-garis yang tidak dibutuhkan. Oke, sekarang sudah terbentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat logo di sini, proyeksi, kemudian di sini, supaya nanti hasilnya itu sama dengan yang ada di sini. Jadi kita masukkan satu persatu, tapi sebagai contoh kita tidak akan menggambar kembali karena di sini sudah menggunakan gambar yang sudah ada. Oke, kita coba pilih gambar yang sudah ada, kita klik copy, maka kita masukkan di sini tempat. Lalu diingat bahwa ketika kita melakukan copy dan paste, itu tiba-tiba ininya nempel ke sini. Kita boleh saja menggunakan garis bantu untuk membuat copy paste kita itu mantap di satu titik tertentu. Mantaplah seperti ini. Kita pastikan di sini dan hasil yang kita sudah copy tadi. Seperti ini. Nah, kita ambil bagian tengahnya, klik kanan, letakkan di posisi ini. Lihat tuh dari tengah yang warna hijau. Nah, kalau belum juga sesuai, tinggal kita pindahkan, geser ke arah kanan. Ambil bagian ujungnya, geser ke kanan. Nah, setelah ini selesai, maka garis bantunya kita buang. Nih, kemudian untuk membuat dari simbol ini, kita menggunakan dua buah lingkaran, yang kecil dan yang besar. Dan perhatikan, ketika membuat simbol ini ada dua buah garis, atas vertikal dan horizontal. Kemudian di sini terjadi pemutusan garis, artinya tidak menyambung. Kemudian bagian garis yang bentuk ini, segi empat ini, ya ada garis putus-putus. Nah, garis-garis ini diambil menggunakan jenis garis yang sudah kita tentukan menggunakan garis yang ada di layer. Nah, dengan jenis garis dash. Kemudian bagian yang ini kita menggunakan garis yang dash dot. Artinya ini adalah sumbu, garis sumbu. Lingkaran kecil ini harus sama dengan yang bagian sini. Jadi harus sama. Demikian juga yang bagian atas itu sama dengan yang ini.
jadi itu acuannya. Jadi tidak boleh nanti yang lingkaran ini tidak bertemu dengan yang bagian atas, itu juga yang seterusnya. Oke, sekarang sudah membuat simbol. Kita mau mengisi tulisannya, ini kita klik multimedia atau enter. Kemudian kita masukkan di sini. Sekarang kita klik dengan nama tadi adalah skala. Oke, kita masukkan skala dengan tab lock, kemudian tab dengan font di bawahnya, kemudian kita klik. Oke, perhatikan di sini ukurannya adalah 2,5 ukuran hurufnya. Apabila kita besar, maka akan menjadi besar. Kita menggunakan 2,5 ukuran fontnya. Kemudian ini kita atur sesuaikan dengan lebar dari tulisan. Maka selanjutnya adalah setelah kita buat, tinggal kita klik OK. Nah, perhatikan di sini dia menempel ke atas. Untuk memindahkannya, di zoom dengan memutar scroll yang ada di mouse, klik tulisan, klik kanan, di move. Bisa di ini. Untuk memindahkan, maka kita nonaktifkan dulu F8. Cara menekan F8 sehingga kita bebas memutar-mutarnya. Kita bebas memutar-mutar dari tulisan ini. Setelah kita rasa pas, tinggal klik di sebelah kiri mouse. Nah, sekarang sudah posisi di tengah. Jadi ini adalah contoh untuk tulisan yang skala. Kemudian satuan tanggal digambar bisa dilihat sama. Caranya kita lanjutkan dengan yang politeknik Sriwijaya. Kita buat nama ekspansinya. Kita buat nama sini. Kita menggunakan huruf yang lebih besar, ukuran 3. Caps lock aktif Politeknik Negeri Sriwijaya. Perhatikan, ini kita menggunakan yang center, sehingga posisinya ada di tengah-tengah kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Klik OK. Nah, kembali ke atas, tinggal kita klik kemudian sorot, jangan lupa dikeluarkan. Kemudian klik lagi, klik kanan, move. Kita arahkan ke bagian bawah supaya posisinya berada di tengah-tengah kotak. Oke, nah, sekarang sudah jadi. Di nama dari judul gambar sama pengerjaannya dengan mengetikkan nama instansi ini. Langkah selanjutnya kita coba lakukan preview dengan memberikan Ctrl V pada keyboard, muncul seperti ini. Tinggal kita klik preview. Karena sudah kita atur printernya, jenis kertasnya, apa yang font areanya, Windows, tinggal kita klik print preview. Nah, sekarang sudah jadi. Oke. Sekarang preview selesai, kita tutup, kita lanjutkan. Nah, setelah kita lakukan preview dan hasilnya sudah sesuai dengan keinginan, maka kita harus melakukan setting dari garis. Nah, sebelumnya belum dibahas tentang layer. Jadi layer itu nanti akan berguna sekali
di dalam kita membuat pemilihan dari gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam layout ini. Di sini kita bisa membuat layer, misalnya layer baru dengan cara mengetikkan LA, enter. Sini kita masukkan layer baru, klik new. Misalnya di sini garis etiket portrait. Kita klik OK. Sekarang sudah terbentuk layer dengan nama etiket portrait. Selanjutnya, garis yang sudah kita buat tadi ini, kemudian ini kita masukkan itu sebagai etiket portrait. Nih, sekarang sudah kita simpan. Membuktikannya, kita klik escape SC di board, klik bagian garis, maka di sini adalah muncul etiket portrait. Nah, sekarang cara kita untuk memasukkan gambar yang ada di model, contohnya kita mau memasukkan gambar denah rumah yang ini, kita tinggal membuat klik mengetikkan MV B, kemudian pilih sudut kiri atas dan pilih sudut kanan bawah, dan pastikan itu di atas etiket yang sudah kita buat. Klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Supaya tidak ada kotak-kotak ini, maka kita ketikkan DS. Enter. Di gridnya ini nonaktifkan. Caranya kita klik bagian ini, bagian ini sehingga muncul garis tebal, ketikkan DS. Nah, ini kan ada gridnya, kita conteng kan seperti ini. Nah, sekarang untuk membesar dan mengecilkan gambar, kita menggunakan scroll yang ada di mouse kalian, sehingga dia akan membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita misalnya mau masukkan ini, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, apabila kita ingin mencocokkan dengan ukuran yang kertas yang sudah kita buat, ini bisa menggunakan skala di bagian kanan bawah ini. Sini ada pilihan scale to fit, atau misalnya kita mau skala 1:1, atau 1:2, atau 1:5, 1:2 misalnya, dan seterusnya. Nah, skala inilah yang nanti akan kita masukkan di dalam skala. Kalau custom misalnya, tinggal kita buat 1:2,5. Oke. Nah, kita tinggal mengklik 1, nah, jadi skalanya adalah 1:2,5. Sini tinggal kita tuliskan 1:2,5. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita keluar dulu dari bagian editor ini, cara klik bagian luar sehingga file yang akan kita cetak sudah bisa kelihatan seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada kotak yang membungkus dari gambar yang kita buat ini, yang mengelilingi gambar yang kita buat. Ini tidak kena
untuk dilihat, karena jadinya akan seperti ini ketika kita klik. Ada garis ini. Nah, ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara kita mengklik bagian ini, kemudian kita masukkan dia ke layer yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian bagian layer yang sudah kita buat dengan nama frame view font ini buatan sendiri ya. Bisa kita klik bagian freeze. Ini kita klik freeze. Nah, kemudian pastikan ini frame, kemudian kita freeze. Sekarang garis yang ada di sini tadi sudah tidak terlihat. Tinggal tekan P, kita lihat previewnya. Sekarang tidak ada lagi garis dari frame tersebut. Oke. Nah, hasilnya setelah kita rasa ini sudah cukup, maka tinggal kita lakukan klik file, load, kemudian tinggal kita oke kan. Masukkan desktop, contoh BP Dena Kurma. Oke, klik save. Nah, maka hasil dari yang sudah kita buat tadi adalah seperti ini. Ini sama dengan yang sebelumnya diinformasikan. Tapi untuk isinya bisa kalian buat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi begitulah cara untuk membuat kertas kerja yang nanti akan kita cetak menggunakan printer, baik dia PDF maupun printer pada kantor-kantor atau rumah-rumah kita. Dan jangan lupa juga, ini adalah bentuk yang portrait. Ini portrait ya. Untuk yang layout dengan jenis landscape itu caranya sama persis. Tinggal nanti ketika kalian membuat ukuran bagian kertasnya ini yang diubah dengan ukuran 297 panjangnya dan ketinggian ini adalah 210. Seperti ini, lihat yang landscape ini ada frame-nya. Jadi kita hilangkan frame-nya dengan cara klik bagian freeze. Kita klik, set. Oke, hilang. Ini contoh untuk yang tema rumah kedua misalnya. Tapi bentuknya adalah landscape. Oke, jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini. Pertama kita membuat etiket atau kepala gambar. Yang kedua kita memasukkan gambar yang sudah kita buat ke dalam kertas. Dan selanjutnya ini bisa kita cetak sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah tutorial kita kali ini. Untuk tutorial selanjutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.